Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor dan Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Negeri Surabaya, Dekan dan Wakil Dekan Selingkung Universitas Negeri Surabaya, Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Kepala Lembaga dan Kepala Biro Selingkung Universitas Negeri Surabaya, tenaga fungsional dan kependidikan Selingkung Universitas Negeri Surabaya, serta para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan, baik yang hadir saat ini maupun yang menyimak secara virtual. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta ridhonya sehingga kita dapat hadir di Geraha Unesa dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta kerabat dan sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, suatu kebahagiaan dan kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Saya menyadari bahwa jabatan baru ini merupakan suatu amanah untuk lebih meningkatkan kualitas diri dalam mengemban tugas negara. Para undangan dan hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato ilmiah saya yang berjudul Menjadikan Anak Multilingual tanpa menghilangkan jati diri sebagai pewaris kearifan lokal, tinjauan linguistik. Adapun daftar isi yang ingin saya sampaikan ada 8 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah masalah-masalah yang berkait dengan bilingual maupun multilingual, ketiga pentingnya melestarikan kearifan lokal atau bahasa lokal, yang keempat adalah akibat hilangnya bahasa lokal terhadap anak atau kepada anak, 5. Model-model pembiasaan bahasa, ke-6 teori dan praktek OPOL, yang ke-7 adalah manfaat OPOL, yang ke-8 adalah penutup. Untuk mengawali pidato saya, izinkanlah saya menyampaikan tembang berikut ini. Mohon maaf kalau suaranya sumbang. Mingkar mingkuring angkara akarono karnan marti siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mreh kretarta parkatining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming ngaji kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming ngaji. Terima kasih. Itu adalah pangkur bait bab 1 dalam serat Wedatama karangan KGPAA Mangkunagaran. Pendahuluan ada 3 poin. Yang pertama adalah pentingnya orang tua mendidik anak menjadi multilingual. Mengapa orang tua masa kini itu kepingin anaknya bisa berbahasa lebih dari 1 atau 2 bahasa? Ada 10 alasan. Yang pertama adalah sebagai modal linguistik di masa mendatang. Yang kedua, menumbuhkan empati budaya dan pandangan terbuka. Memiliki modal linguistik sekaligus modal budaya, memahami bahwa bahasa berbeda mencerminkan budaya yang berbeda pula, dan itu dapat dimudahkan dengan bahasa tertentu. Sebagai contoh, hadirin yang saya hormati, Pak Rektor kita, Yun Sewu Cah Hasan ini mampu berbahasa Indonesia, mampu berbahasa Jawa, bahasa Arab insya Allah juga bisa, bahasa Inggris juga bisa. Dengan gampangnya beliau itu beralih antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris maupun bahasa Arab.
Meskipun hanya beberapa kata dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Yang saya hafal sebagai bawahannya adalah ketika beliau menyentil para pegawai termasuk saya dengan istilah begini, yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa lain kecuali bahasa Jawa. Beliau mengungkapkan begini, ojo ndowe hai. Dadi pimpinan ojo ndowe hai. Itu istilah beliau yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Susah itu. Termasuk satu lagi jargonnya adalah tak cakot engko. Tidak bisa lagi diganti dengan bahasa lain. Itulah manfaat dari multilingual. Ini disebutkan oleh Cak Hasan. Berikutnya, meningkatkan modal sosial dan modal ekonomi, lebih menyenangkan dibandingkan anak monolingual, menghilangkan tekanan saat belajar bahasa asing, merupakan komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri, memperluas jaringan sosial, dan membuka peluang menimba ilmu di berbagai institusi. Kemudian, saat ini, hadirin yang saya hormati, tren orang tua ingin berbicara, ingin menanamkan bahasa lain atau bahasa asing atau bahasa selain bahasa ibunya, selain bahasa etnisnya. Dan yang kedua, apalagi anak-anak milenial sekarang, di gawai mereka sudah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga bahasa etnis itu bagaikan terpinggirkan. Yang ketiga, selain dari dua itu adalah di jalan-jalan, dimanapun Bapak Ibu misalnya pergi, maka ada tulisan-tulisan disebut dengan linguistic landscape yang bertuliskan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, tetapi sedikit sekali adalah bahasa-bahasa etnis. Ini tidak terjadi di Surabaya, ini tidak terjadi di Jawa, tapi hampir di semua kota di Indonesia. Ini adalah mengapa pentingnya bahasa mendidik anak menjadi multilingual. Berikutnya adalah hilangnya bahasa lokal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 2015 Badan Bahasa telah mengumumkan ada 11 bahasa di kawasan timur Indonesia telah punah. 2 di Papua, selebihnya di Maluku. Ini adalah keprihatinan. Jangan sampai terjadi sebagaimana bahasa Australia yang telah hilang, yaitu bahasa aborigin. Bahasa mereka sudah habis. Kita sekarang masih diwarisi oleh bahasa-bahasa itu, dan marilah kita lestarikan bersama. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua menanamkan anak-anak menjadi multilingual yang bijak, yaitu bisa berbahasa nasional, bisa berbahasa internasional, dan juga melestarikan bahasa etniknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada masalah-masalah yang terkait dengan bilingual atau pentingnya bilingual itu di ranah pendidikan. Bila anak monolingual itu masuk sekolah, maka mereka akan mengalami kesulitan bahasa karena kurang pajanan bahasa-bahasa di sekolah. Pekerjaan juga demikian. Anak yang multilingual tentunya akan mempunyai kesempatan yang lebih dibandingkan dengan anak monolingual. Dari segi ekonomi, maka anak-anak yang multilingual kebanyakan mempunyai pekerjaan atau memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Lulusan bahasa Inggris diantaranya banyak sekali yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati atau mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dibandingkan dengan monolingual. Berikutnya adalah kebijakan bahasa. Bila orang tua itu kekeh dengan satu bahasa, tapi tidak membuka diri untuk menjadikan anaknya menjadi multilingual, maka nanti ada bahaya, yaitu kekeh pada sektor yang sangat sempit, sehingga akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang berikutnya adalah tentang diglosia. Kadang-kadang anak monolingual itu karena merasa minder, maka menganggap bahwa bahasa nasional itu bahasa yang baik, bahasa etnisnya menjadi bahasa yang kurang. Nah, ada 3 hal mengapa bahasa lokal itu harus dilestarikan. Karena apa? Yang pertama adalah bahasa itu sebagai penunjuk diri. Kalau Anda orang Jawa, maka Anda harus bisa bahasa Jawa. Tetapi ini sudah tidak terjadi. Banyak sekali lagi anak-anak ketika saya memberikan kuliah, saya tanya, makna misalnya ngendangi aja sudah tidak tahu. Apalagi dengan hal-hal yang lebih
kompleks. Di antaranya adalah ungkapan urip sak madya. Itu juga susah sudah dimengerti oleh anak-anak sekarang. Apalagi misalnya becik ketitik wong ala bakal ketara, itu juga akan susah dimengerti oleh anak-anak kita. Dengan paparan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengikisan bahasa-bahasa etnis yang tidak hanya terjadi pada bahasa Jawa, tapi juga pada bahasa-bahasa etnis yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah bahasa sebagai aset budaya. Bahasa berfungsi sebagai pengikat komunitas penuturnya yang mencerminkan pandangan dunia mereka dari dunia sosial dan alam, dan dalam tutur tata, cerita, lagu, dan cara berbicara, serta sebagai pusat kehidupan budaya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa bahasa itu penting, karena merupakan alat menunjukkan keunikan komunitas tertentu dari mana bahasa tersebut berasal. Dan sangat penting untuk dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus melalui peran orang tua. Akibat hilangnya bahasa lokal, ada 3 hal. Yang pertama adalah hilangnya hubungan keluarga. Anak-anak sudah tidak bisa bicara dengan gayeng kepada generasi yang lebih tua. Tidak bisa. Mereka cenderung memilih bahasa netral, yaitu bahasa Indonesia. Tidak jauh. Anak saya sendiri, kalau dikatakan dikoreksi misalnya wedi, bukan wedi, maka dia akan memilih takut dan sebagainya. Banyak cerita seperti itu. Hilangnya jati diri. Anak-anak dari etnis tertentu yang tinggal di kota metropolitan seperti di Surabaya misalnya atau Jakarta, maka mereka sudah tidak bisa menggunakan bahasa etnisnya. Penelitian saya menandakan dan sudah saya tulis dalam sebuah paper, saya beri judul 2 Parents, 1.5 Children. Artinya, kalau orang tuanya bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Jawa dengan baik, maka generasi berikutnya anaknya bahasa Jawanya tinggal separuh saja. Generasi berikutnya akan hilang bahasa Jawanya. Yang ketiga adalah hilangnya identitas sebagai pemilik budaya. Setiap orang Jawa menyadari nilai bahasa etnis mereka. Dan karena itu terjadi di berbagai bahasa-bahasa etnis yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, maka apa yang ingin saya sampaikan adalah pada poin ini. Ada 4 model pembiasaan bahasa sehingga anak itu menjadi seorang multilingual. Yang pertama adalah one person, one language, atau saya singkat OPOL. Itu artinya adalah satu orang tua berbicara satu bahasa kepada anaknya secara konsisten. Kalau bapak misalnya berbahasa Indonesia, maka ibu bisa berbahasa Jawa. Ini dilakukan konsisten, tidak boleh campur. Ini banyak terbukti. Famili saya ada di Jerman. Ketika pulang di Indonesia, ayahnya itu selalu berbahasa Jerman, ibunya berbahasa Indonesia. Maka ketika pulang di Indonesia, fine, mereka bisa berbahasa Jerman dan bahasa Indonesia dengan sangat baik. Dengan model ini, anak-anak tidak mengalami kebingungan dan dibuktikan oleh para ahli bahasa bahwa OPOL ini sangat efektif. Yang kedua adalah home language versus community language. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan bahasa di rumah dan bahasa di masyarakat. Kalau ini ada pemisahan. Kalau di rumah bahasa Jawa, misalnya atau bahasa etnis, kalau di luar silakan bahasa apapun. Kalau yang pertama tadi adalah orang tua, masing-masing kedua orang tua menggunakan bahasa yang berbeda. Secara konsisten. Yang ketiga adalah code switching dan code mixing, alih kode dan campur kode. Kalau ini pokoknya menggunakan bahasa yang banyak di dalam lingkungan keluarga. Bapak Ibu disarankan oleh ahli, ini juga kurang efektif karena anak mengalami kebingungan. Nanti akan menjadikan ada speech delay dan sebagainya. Cara berikutnya adalah consecutive introduction of 2 languages. Kalau ini bahasa Jawanya ditata sampai mapan, kemudian baru dikenalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bapak Ibu yang saya hormati, telah banyak dibuktikan bahwa OPOL ini sangat efektif. Michael Klein, seorang linguist, berbicara bahasa Jerman secara konsisten kepada anaknya,
dan istrinya berbahasa Inggris kepada anaknya, maka anaknya tumbuh menjadi seorang bilingual. Manfaat OPOL atau One Person One Language, yang pertama adalah anak yang memiliki orang tua berlatar belakang bahasa yang berbeda dapat berbicara dwi bahasa. Dalam konteks yang secara spesifik, maka akan enak berbicara antara satu dengan yang lain, dan yang kedua adalah melestarikan jati diri atau identitas diri. Hadirin yang saya muliakan, tibalah pada bagian akhir pidato saya, yaitu bagian penutup. Yang pertama, menuju industri 5.0, penggunaan beragam bahasa dan akan menjadi tuntutan yang signifikan bagi generasi penerus guna menyelaraskan dengan kemajuan teknologi, sehingga penting bagi orang tua mendidik anak menjadi multilingual. Berikutnya, ranah keluarga adalah indikator yang sejatinya menjadi penentu apakah bahasa asli atau bahasa etnis dapat dipertahankan atau tidak. Meskipun ada 4 tipe model pembiasaan bahasa yang diutarakan oleh para ahli, OPOL atau One Person One Language merupakan salah satu solusi yang patut dipertimbangkan oleh orang tua. Dengan OPOL, bahasa lokal dapat dipertahankan dan bahasa dominan lainnya juga dapat dikuasai tanpa mengalami keterlambatan. Terlebih lagi, OPOL memiliki tujuan strategis, yaitu untuk menjadikan anak bilingual atau multilingual tanpa menghilangkan jati diri sebagai pewaris kearifan lokal. Demikian. Dalam kesempatan yang mulia dan terhormat ini, mohon izin kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Yang pertama, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, yaitu sehat, nikmat sempat, dan utamanya adalah nikmat hidayah. Alhamdulillah, Allah telah mendengarkan doa saya yang senantiasa saya serukan atas zat kuasa dan kehendaknya. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan mengagungkan asmanya dan meyakini sifat-sifatnya lah saya dapat memperoleh keberkahan ini. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas persetujuannya dalam pengangkatan guru besar saya di bidang ilmu kebahasaan atau ilmu linguistik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Nur Hasan Hemkes, dan para wakil rektor yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam proses pengusulan kenaikan jabatan guru besar saya. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Negeri Surabaya, terutama Komisi Besar yang telah menyetujui serta merekomendasi pengajuan guru besar saya. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada para pemimpin fakultas, senat fakultas, dan pemimpin jurusan yang membantu usulan guru besar saya. Ibu Dr. Trisakti, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, dan para wakil dekan, Ibu Mintowati, Ibu Ina Ika Pratikta, Pak Syaiful Anam, dan anggota Senat Fakultas Bahasa dan Seni yang telah mendukung dan menyetujui pengajuan guru besar saya, termasuk Ibu Pratiwi Anindya selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, merangkap Kaprodi Sastra Inggris, Bapak Ahmad Munir yang hadir di tengah-tengah kita sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan Ibu Lina Purwaning Hartanti sebagai Sekretaris Jurusan, serta teman-teman dosen jurusan Bahasa dan Sastra Inggris yang meloloskan usulan guru besar yang pada tahap awal. Juga kepada Bapak Kaprodi S2 maupun S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra di Pasca Sarjana. Terima kasih kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUK UNESA, Bapak Eko Pamuji, beserta jajarannya, utamanya 7 pejuang malam. 7 pejuang malam, yaitu Pak Eko, Pak Ali, Pak Ali Sidik maksud saya, kemudian Mas Anies, Mas Joko, Mas Edi, Mas Jauhari, Mas Guntur. Ini adalah orang-orang bersejarah. Sampai disampaikan oleh Pak Rektor itu 11:59 detik terakhir pada hari terakhir pengajuan guru besar kami. Maka kami aturkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada reviewer PAK internal UNESA, Profesor Dr. Kisiani Laksono dan juga Prof. Dr. Lis Amin Lestari MPD, serta reviewer eksternal yang telah menilai dan mengoreksi dengan cermat berkas usulan saya sehingga sangat membantu kelancaran proses pengajuan guru besar saya.
Terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Profesor Dr. Budi Jatmiko MPD dan Profesor Dr. Mat Lazim MSI sebagai penilai angka kredit nasional yang selalu meyakinkan saya dengan kata, aman kok Pak, dan yang selalu menjadi tempat saya mencari jawaban atas kegundahan saya dalam menunggu tahapan penilaian, yaitu tanggal 31 di 11.59, kemudian 1 Oktober, 3 bulan baru muncul tahap pertama, 1 Desember 2020, 3 bulan baru muncul tahap kedua, dan 7 Januari SK saya terbit. Alhamdulillah. Terima kasih secara khusus kami sampaikan mantan pimpinan saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Bambang Yulianto, kepada Bapak Profesor Subandi dan juga Bapak Samsul Sodik yang telah selalu mengingatkan saya untuk pengajuan guru besar saya. Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada guru-guru saya, guru-guru SD saya, dan MI. Saya pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Ya, sehingga saya mempunyai kenangan yang indah dengan nadhomannya. Dosangang sasi aku diemban dening ibuku ing Madaharan, dan selanjutnya. Itu kenangan yang itu kenangan yang tidak terlupakan bagi saya dalam pelajaran akhlak waktu itu. SD dan MI Banjarsari, Bandar Kedung Mulyo Jombang, SMPN 1 Jombang, SPGN Jombang, para dosen D2 dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Surabaya, terutama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Budi Dharma, ada Bu Tea almarhum, Bu Kumalarini almarhum, Bu Alia Abdullah, ada Bu Syukria, ada Bapak Susanto, ada Bapak Santiko Budi almarhum, dan juga Bapak Joko Sulumarhen, serta Bapak Harsono. Juga para dosen S2 di Department of Linguistics, di University of Auckland, New Zealand, serta para dosen S3 di Department of Linguistics di University of Western Australia. Terima kasih atas bimbingannya. Selain guru-guru pendidikan formal tersebut, terima kasih dan takdim saya haturkan kepada guru-guru ngaji di Desa Tinggar, Bandar Kedung Mulyo, Jombang, dan guru-guru kehidupan saya, sehingga saya memperoleh berbagai ilmu yang akhirnya menemukan ilmu sejati-sejatining ilmu, termasuk ilmu sangkan paraning tumati, yang akhirnya mengantarkan saya pada capaian ini. Terima kasih saya ungkapkan kepada teman-teman sepermainan dan teman-teman angon kambing dan kerbau di Desa Tinggar, Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Teman-teman SD, SMP, SPG, keluarga besar di 287, S1 87, teman-teman S2, S3, juga teman-teman di Karang Taruna, Simo Hilir 1, HMJ, Senat Mahasiswa, dan Takmir Masjid, serta seluruh Indonesia di New Zealand dan Australia. Tak lupa terima kasih untuk teman-teman di tim remunerasi UNESA yang selalu mengguyoni, juga teman-teman di tim gugus kerjasama, publikasi, dan internasionalisasi pasca sarjana, yang selalu kompak dan selalu menjiwit saya untuk segera mengajukan guru besar saya. Ungkapan rasa terima kasih saya tak terhingga kepada keluarga besar Bapak Wimbanu Terborjo, utamanya keluarga Bapak almarhum Dr. Andes Windroyo Tarsiman, serta keluarga besar Bapak Atmo Sudiro, utamanya keluarga Bapak Dr. Andes Sucipto, dengan kekuasaan Tuhan melalui uluran tangan mereka, dan dengan kebesaran hati, sehingga saya diterima untuk nyuwito dan nempel kamukten, yang akhirnya perjalanan hidup itu mengantarkan nasib saya memperoleh gelar tertinggi akademik ini. Ungkapan terima kasih saya yang tak terbatas saya sampaikan kepada segenap keluarga saya tercinta, almarhum Bapak dan Ibu mertua, almarhum Ibu yang saya tahu mereka senantiasa mendoakan kebaikan dan keberhasilan saya. Ibu mertua sebagai pepunden urip, Pak D, Bude, Pak Lik, Bulik, kakak, utamanya adik Siswanto dan Yani Suprayitno, kemenakan, sepupu, kerabat, jauh dekat yang saya yakin doa mereka menautkan tali keberhasilan saya. Ungkapan cinta dan kasih sayang saya yang suci saya sampaikan kepada istri saya, Lastia SPD, DIPIL, TMBD, serta anak-anak saya, Kinanti Kusuma Wardhani Setiawan, Esos, Galus Kararup Setiawan, dan Hanafi Satria Utomo Setiawan, yang selalu menyemangati
membantu dan mendoakan saya untuk meraih guru besar ini. Saya mengetahui dan menyadari bahwa ada hak-hak mereka atas saya sebagai suami dan sebagai ayah yang terenggut dari mereka. Oleh karena itu, saya minta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terakhir, hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, saya bernasihat kepada diri saya sendiri, kepada istri dan anak-anak saya, raihlah kesuksesan dunia dan akhirat. Raihlah kesuksesan dunia dan akhirat. Ilmu membawa keberhasilan dunia dan akhirat. Di dalam hadis disebutkan, man arada dunya fa'alai bil ilm, man arada al akhirah fa'alai bil ilm, man aradahuma fa'alai bil ilm. Kalau kepingin kehidupan dunia, maka carilah dengan ilmu. Kalau kehidupan akhirat, carilah dengan ilmu. Kalau ingin keduanya, maka carilah dengan ilmu. Yang terakhir, nasihat saya adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatir rasul. Kutinggalkan dua perkara dan jangan pernah engkau meninggalkan, karena keduanya itu akan mengantar kamu dengan kesuksesan tanpa sesat dari keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan saya. Saya berdoa semoga hadirin semua diberikan perlindungan dari Allah dari wabah COVID-19 dan penyakit lainnya. Semoga kepulangan hadirin diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di rumah masing-masing. Terima kasih, matur nuwun, thank you, arigato gozaimasu, dankeschön. Dan yang terakhir ini adalah impian kami waktu itu dengan Pak Bambang sebagai Widekan. Saya ucapkan di sini adalah syukron karena kepingin membuka jurusan bahasa Arab, kamsa hamnida karena ingin membuka bahasa Korea, dan yang terakhir adalah matur sekalangkung dari bahasa Madura. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.